Kemarin kita sudah menerawang paslon Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Nah, sekarang kita coba terawang paslon Ganjar Mahfud. Tentu masih memakai ilmu falak Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Ganjar Pranowo itu adalah seorang politisi dan mantan gubernur Jawa Tengah 2 periode, yaitu sejak Agustus 2013 sampai dengan September 2023. Sebelumnya, Ganjar itu merupakan anggota DPR dari fraksi PDIP. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu. Ganjar Pranowo merupakan anak kelima dari keenam bersaudara. Ganjar Pranowo memiliki kisah unik, yaitu pergantian nama, pemirsa. Hal ini merupakan tradisi anak-anak seperti di zaman Kerajaan Mataram. Sebelumnya namanya itu adalah Ganjar Sungkowo. Namun ketika memasuki masa sekolah, nama Sungkowo itu diganti Pranowo. Hal ini karena rasa ketakutan kedua orang tua Ganjar. Sungkowo itu maknanya kesusahan, kesedihan, dan maka dari itu digantilah menjadi Pranowo agar kelak si anak itu tidak menemui kesusahan ataupun kesulitan lagi. Ganjar Pranowo adalah alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ganjar mengakui bahwa memiliki hobi yaitu demonstrasi semasa kuliah. Dia pernah mendemo rektor UGM dan ikut serta dalam demo menolak penggusuran untuk proyek Waduk Kedungombo di Boyolali. Ganjar itu juga meraih gelar S2 di jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Ganjar lahir pada tanggal 28 Oktober 1968. Artinya lahir pada Mongso Kalimo, sama dengan Bapak Prabowo Subianto. Mongso Kalimo itu punya condro yaitu pancuran emas sumawur ing jagat. Artinya pancuran emas yang tersebar di bumi. Mongso Kalimo itu ada dalam kekuasaan Betoro Asmoro ataupun bisa disebut Dewa Asmara ya. Betoro Asmoro sendiri itu adalah dewa kesenangan dan keberuntungan. Dalam hal ini Ganjar Pranowo ada dalam pengaruh Dewa Asmara tersebut. Orang yang dipengaruhi oleh Dewa Asmara pada awalnya itu menghadapi gangguan-gangguan yang tidak menyenangkan. Dan kalau orang itu tabah dan sabar, maka gangguan-gangguan itu akan berubah menjadi kesenangan dan keberuntungan. Orang yang lahir di Mongso Kalimo itu pada umumnya punya kecerdasan otak yang luar biasa. Bahkan bisa berinisiatif sendiri, yaitu belajar tanpa seorang guru. Kemudian dia juga adalah seorang yang pemberani, tegas, namun mudah tersinggung. Kalau marah itu bisa nekat tanpa perhitungan, walau penyebabnya itu adalah hal-hal sepele saja. Dia cenderung ingin menguasai dan mengatur orang lain. Dalam pergaulan di masyarakat pada umumnya itu mempunyai pengaruh baik, punya wibawa, disegani, dan janji-janjinya itu selalu disepakati. Orang kelahiran Mongso Kalimo itu pandai menyimpan rahasia sehingga banyak kawan yang mempercayainya untuk suatu rahasia pribadi. Kemudian untuk selanjutnya pasangan Ganjar adalah Mahfud MD. Beliau adalah seorang akademisi dan politisi yang mana saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan menjadi tokoh sipil pertama yang mengemban tugas jabatan tersebut. Nama aslinya adalah Mahfud Mahmudin atau dikenal dengan Mahfud MD. MD sendiri itu singkatan dari Mahmudin tersebut. Nah, Pak Mahfud ini adalah lahir di Sampang, Jawa Timur. Pak Mahfud ya setelah sekolah SMP kemudian melanjutkan pendidikannya di PHIN ya, yang mana PHIN ini setara dengan SMA di zaman dulu ya. PHIN itu merupakan sekolah Islam berbasis kejuruan terkait hukum dan tata negara. Kemudian setelah lulus dari PHIN tersebut, Pak Mahfud itu berkuliah di 2 perguruan tinggi yaitu UGM jurusan Sastra Arab, lalu Universitas Islam Indonesia dengan jurusan Hukum Tata Negara. Kemudian melanjutkan kuliah di program Pasca Sarjana S2 di bidang Ilmu Politik di UGM juga. Lalu melanjutkan S3 di bidang Ilmu Hukum dan Tata Negara di UGM juga.
Pak Mahfud MD itu lahir pada tanggal 13 Mei 1957, yang mana beliau lahir pada Mongso Sada atau Sodo. Mongso Sodo mempunyai condro yaitu Terto Sah Soko Sasono, artinya air lenyap dari tempatnya. Mongso Sodo itu sendiri ada di bawah kekuasaan Betari Sri dan Betoro Sadono, di mana kedua dewa ini bertugas membagi rezeki kepada umat manusia. Orang yang lahir di Mongso Sodo itu di bawah pengaruh kedua dewa tersebut. Sering disebut ya Betari Sri Sadono, padahal itu adalah dua, Sri dan Sadono. Biasanya orangnya yang lahir di Mongso Sodo ini punya feeling yang sangat kuat, sehingga langkahnya itu lebih berhati-hati. Dia pandai bergaul dan dapat menempatkan diri dengan tata kesopanan dan penampilan yang berkesan. Nah, orang kelahiran Mongso Sodo walaupun dia mempercayai seseorang, tetapi di lubuk hatinya itu merasa curiga kepada orang kepercayaannya itu. Dia lebih mengedepankan perasaan ketimbang pikiran, sehingga dia tidak cocok sebagai seorang pembisnis ataupun pedagang. Orang kelahiran Mongso Sodo itu sangat cocok sekali menjadi tokoh masyarakat ataupun pemimpin, karena dia itu akan mendapat kesempatan untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang umumnya sangat cemerlang dan berpotensi menjadi maju, atau organisasi tersebut akan lebih maju. Kemudian dia juga termasuk orang yang bimbang ya, artinya keputusannya dalam waktu relatif singkat itu bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, terkadang dia itu bisa mengingkari janji. Nah, itulah gambaran karakter paslon Ganjar Mahfud. Tentu saja semua ini berdasarkan ilmu falak Jawa, di mana mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu acuan ketika kita memilih paslon nantinya di tanggal 14 Februari. Dan yang pasti, semua manusia bukanlah makhluk yang sempurna, pasti ada sisi baik ataupun ada sisi buruknya. Akhirnya, selamat berpesta demokrasi, pilihlah sesuai hati nurani Anda. Saya Pati Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.